Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama beribadah secara online, juga bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan kita, dan kita mohon agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyertai ibadah kita mulai awal hingga akhirnya. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, mari kita memuji Dia, biarlah kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karyamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh mempunyai hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan perpujian kita, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Mari kita bersama-sama kita membaca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Kita sangat bersyukur sebab Dia Allah yang besar. Dia mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil di hadapannya. Mari kita dengan penuh semangat, kita mau menyanyikan satu pujian, Allah kita besar. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih bersorak lagi, dengan bertepuk tangan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar.
hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Dialah kita yang besar. Oleh sebab itu Dia tidak pernah gagal di dalam rancangannya, di dalam kehidupan kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang besar, dan kita juga bersyukur bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam merancangkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana
siap dibantu. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, Bagaikan bejana, siap dibantu. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Nama-Mu. memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Salam sejahtera bagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari yang baru ini di mana Tuhan kembali mengundang kami untuk merayakan sesungguhnya hari kemenangan, kebangkitan, di mana kami yang seharusnya kami itu binasa, namun karena karya keselamatan Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus, kami semuanya yang percaya, kami memperoleh pengampunan dan kami memperoleh jaminan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan itu. Saat ini Tuhan kami mohon biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu
berkenan Tuhan nyatakan melalui firman yang tertulis yang akan kami baca, kami renungkan. Mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk kami semuanya boleh bersama-sama kami merenungkan dan kami diberikan pemahaman dan diberikan kerinduan untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ya, saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Surat Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Roma pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudara dan saya yang membaca memelihara firman Tuhan. Ayat yang kita baca itu merupakan ayat penutup daripada surat Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 1 sampai 11 merupakan sebuah tulisan yang berisi pengajaran dari Paulus, di mana di akhir daripada pengajaran itu ayat pasal 11 ayat 36 Paulus menyatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini segala sesuatu, sebab segala sesuatu dalam teks ini itu berkaitan dengan keselamatan. Paulus berbicara tentang keselamatan. Dan pasal 1 sampai 11 berisi tentang pengajaran, tentang doktrin. Pasal 12 sampai 16 berisi hal praktis. Di sini dikatakan sebab segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Keselamatan bagi bangsa Israel dan juga bagi orang-orang di luar Israel. Dan di sini dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ibu bapak saudara, kalau kita mengingat bahwa ayat ini merupakan dasar daripada salah satu semboyan daripada para reformator. Yaitu bahwa bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sesuai dengan tema kita, Soli Deo Gloria. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Allah kemuliaan itu. Menarik sekali ketika Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu adalah dari Dia. Jelas ketika keselamatan itu dari Allah, maka kemuliaan hanya bagi Allah saja. Keselamatan yang kita terima, yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, itu sepenuhnya adalah pemberian daripada Tuhan. Tidak ada jasa sedikit pun dari manusia untuk mengerjakan keselamatan itu. Tidak ada sedikit pun andil daripada manusia untuk karya keselamatan. Sepenuhnya itu dari Allah. Jadi jika ada orang yang menganggap bahwa keselamatan yang dia peroleh itu ada jasa atau andil daripada dirinya, maka sesungguhnya kemuliaan itu bukan hanya bagi Tuhan, tetapi kemuliaan itu sebagian bagi Tuhan, sebagian bagi diri kita. Tidak, firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya dari Allah. Maka dikatakan sebab segala sesuatu, yaitu yang berkaitan dengan keselamatan, adalah dari Dia. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah imajiner. Ini hanya sebuah imajinasi ya, sebuah kisah. Ada seorang pria itu
yang dia setelah dia itu meninggalkan dunia ini, dia di depan gerbang surga, dia menjumpai seorang malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa setiap orang yang mau memasuki ke surga, yang akan masuk ke surga, itu persyaratannya adalah harus mengumpulkan 1000 poin. Wah, pria ini dengan mantap, dia dengan yakin, dia dengan optimis bahwa dia pasti akan meraih poin 1000 poin itu. Lalu malaikat itu mengatakan, coba kamu ceritakan apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini. Pria itu mengatakan, saya setiap hari Minggu selalu ke gereja. Seumur hidup saya ke gereja setiap hari Minggu. Lalu malaikat itu memberikan poin, ya untuk hal itu, untuk kesetiaanmu ke gereja, kamu mendapatkan 2 poin. Terkejut pria ini. Masa saya setia selama seumur hidup saya ke gereja setiap minggu, cuma dapat 2 poin. Lalu dia menceritakan lagi, bahwa saya selama berpuluh-puluh tahun dalam hidup saya itu aktif di gereja. Saya ikut melayani, saya menjadi pengurus di gereja. Lalu malaikat itu mengatakan, untuk kesetiaan dan juga kesediaan kamu melayani di gereja, kamu mendapat 2 poin. Terkejut lagi pria ini. Masa saya yang tekun, saya yang rela melayani, aktif di gereja, menjadi pengurus dan sebagainya, cuma dapat 2 poin. Lalu dia menceritakan lagi, saya dalam hidup saya selalu rendah hati, saya lemah lembut, saya selalu mengasihi. Malaikat itu mengatakan, untuk semua hal itu yang kamu lakukan, kamu mendapat 2 poin. Wah, pria ini begitu sangat terkejut dan dia menganggap bahwa apa-apaan ini? Masa semua yang baik yang saya telah lakukan hanya mendapat 2 poin. Dan kalau semuanya itu dikumpulkan baru 6 poin dia. Padahal persyaratannya harus 1000 poin untuk masuk ke surga. Lalu dia mengatakan kembali kepada malaikat, ada lagi, bahwa selama saya hidup, saya tidak pernah berbohong. Lalu malaikat itu mengatakan, untuk apa yang kamu katakan ini, kamu mendapatkan nilai poin itu kurang dari 100. Jadi mendapat minus 100. Baru mengumpulkan 6. Tetapi dia harus membayar 100 poin. Minus 100. Wah, putus asa pria ini. Lalu pria ini mengatakan, betapa sulitnya untuk memenuhi kriteria masuk ke surga. Saya tidak berdaya. Berarti masuk ke surga hanya karena kemurahan hati Tuhan. Lalu malaikat itu mengatakan, untuk jawabanmu yang terakhir ini, kamu mendapat 1000 poin. Jadi ibu bapak saudara, jelas sekali perbuatan baik apapun itu memang penting. Tetapi perbuatan baik semuanya yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak akan bisa memenuhi persyaratan untuk masuk ke surga. Perbuatan baik itu perlu, itu penting. Tetapi semuanya itu adalah merupakan buah dari keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bukan syarat untuk memasuki surga. Karena sesungguhnya keselamatan yang diberikan kepada kita itu sepenuhnya merupakan karena anugerah Tuhan. Semua yang kita terima keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang merupakan jaminan bagi kita untuk kita bisa masuk ke surga, itu merupakan adalah karya Tuhan sepenuhnya. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Keselamatan yang kita terima semata-mata hanya anugerah dari Dia.
Sehingga keselamatan yang dari Dia sudah sepatutnya kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan itu. Lalu berikutnya dikatakan di dalam ayat 36 tadi, setelah sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Keselamatan bukan hanya dari Tuhan saja, tetapi dikatakan keselamatan itu adalah dari Tuhan yang sudah mengerjakan sepenuhnya melalui karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Sesungguhnya karya Tuhan, karya keselamatan sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus secara sempurna. Sehingga kemuliaan hanya patut bagi Tuhan saja. Keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus secara sempurna. Sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Martin Luther pernah mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu hanya bisa kita pahami, kita mengerti ketika kita itu mengerti, memahami tentang karya Kristus di kayu salib. Karena sesungguhnya karya Kristus itulah yang menjadikan orang-orang percaya itu dibenarkan. Sehingga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu telah dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus secara sempurna. Sehingga kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ada seorang yang begitu, dia itu setelah menyadari hidupnya yang begitu bobrok, hidupnya yang begitu buruk, pada satu titik dia itu menyadari, dia mengakui dia begitu telah melakukan banyak hal kejahatan di dalam hidupnya. Dia mulai saat itu, dia mengatakan saya insyaf, saya sadar, saya mau hidup berbuat baik. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia mencontoh, dia mengikuti, meneladani orang-orang lain yang hidupnya itu baik. Dia mencontoh semua ajaran-ajaran moral dilakukan di dalam hidupnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk hidup baik, untuk hidup itu sesungguhnya yang berarti bagi orang lain. Namun dia selalu merasa gagal. Dia selalu merasa gagal. Dan dia merasakan bahwa masa lalunya itu sangat mengganggu dia. Masa lalunya seakan-akan menuduh dia. Masa lalunya perbuatan hidupnya yang tidak baik itu seakan-akan mengikuti dia terus. Sehingga dia seakan-akan tidak bisa terlepas dari semuanya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, memang benar. Siapa yang bisa menjalani hidup ini dengan berusaha berbuat baik tanpa karya Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya di luar Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi segala perbuatan, standar perbuatan baik di dalam hidupnya ketika dia itu hanya mencontoh, meneladani semua kebaikan, semua perbuatan baik, semua ajaran moral. Hanya orang yang mengalami karya keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dialah yang bisa melakukan perbuatan baik sebagai buah daripada keselamatan yang telah dia terima. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan ketika dia belum pernah berjumpa dan mengalami secara pribadi keselamatan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami, yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus dan mengalami menerima karya keselamatan dari Tuhan, dialah yang sanggup melakukan perbuatan baik sebagai buah daripada keselamatan. Sehingga
ketika keselamatan yang dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan itu kita terima. Sesungguhnya kemuliaan hanya patut bagi Tuhan saja. Karena Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan itu. Keselamatan dari Dia, dari Allah dan oleh Allah. Karena Dia yang mengerjakan melalui Yesus Kristus. Maka segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Berikutnya, ketika Paulus itu mengatakan, sebab segala sesuatu, yaitu keselamatan itu, adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan anugerahkan itu, dan yang dikerjakan oleh Tuhan itu. Ketika kita menerima semuanya itu, adalah supaya kita dapat hidup bagi Tuhan. Ketika kita sudah memahaminya, bahwa keselamatan itu dari Tuhan dan oleh Tuhan, maka kita dipanggil untuk hidup kepada Dia, hidup bagi Dia. Sesungguhnya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah kita terima. Kita dipanggil untuk kita hidup bagi Tuhan. Sesungguhnya ayat ini ketika dikatakan supaya kita hidup bagi Tuhan, itu senada dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita dipanggil orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, yang sudah dikerjakan oleh Tuhan itu. Kita dipanggil supaya kita hidup bagi Tuhan. Tanpa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu melalui karya keselamatannya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup bagi Tuhan. Ketika kita mencoba di luar Kristus kita hidup bagi Tuhan, tidak akan pernah bisa mencapai hal itu. Kita kebanyakan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana ketika kita itu yang sudah memperoleh karya keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dipanggil supaya kita hidup bagi Dia, karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari dan oleh Tuhan, sehingga kita saat ini dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Ada seorang yang mengalami sakit, kedua ginjalnya itu sudah hampir tidak berfungsi. Dan orang itu harus menjalani cuci darah. Dan dia hanya menunggu saja waktunya tiba. Satu kali temannya yang sehat itu datang kepada dia mengatakan bahwa karena dia melihat keadaan temannya yang sakit itu, dia mengatakan, saya bersedia menyerahkan satu ginjal saya untuk kamu. Supaya kamu bisa hidup tanpa mengalami sakit dan kesulitan seperti ini. Temannya yang sakit mengatakan, wah benar ini, serius. Iya benar. Loh tapi bagaimana dengan keadaanmu, dengan hidupmu? Ini kan juga menyangkut masalah kehidupannya, masalah nyawanya. Temannya itu mengatakan, semuanya sudah saya pikirkan, semuanya sudah saya kumpulkan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada istri, kepada anak-anak saya bahwa saya mau memberikan salah satu organ tubuh saya, yaitu ginjal, kepada kamu, sahabat saya. Sejak mendengar hal itu dan keputusan itu, temannya yang sakit ini bukan hanya dia itu senang,
Tetapi dia mengatakan kepada temannya ini, bahwa dia itu mau melakukan apa saja bagi temannya yang sudah memberikan ginjalnya itu. Dia berjanji, dia akan melakukan sekuat tenaga apapun bagi dia. Kalau dia membantu ataupun membayar, itu tidak mungkin karena temannya yang menyumbangkan ginjalnya itu jauh lebih kaya. Kalau dia membeli, tidak mungkin karena temannya ini tidak menjual ginjalnya, tetapi memberikan. Dan itu juga berisiko bagi keselamatan, bagi keadaan tubuhnya. Tapi semuanya itu dilakukan. Sehingga temannya yang sakit ini, bukan hanya dia merasa berterima kasih, tetapi dia mau seakan-akan dia itu mengabdi hidupnya bagi temannya. Demikian juga Ibu Bapak Saudara. Keselamatan yang dari Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus secara sempurna, yaitu dia telah mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita itu yang menjalaninya. Sudah seharusnya setiap orang yang percaya, yang menerima anugerah keselamatan itu, kita hidup bagi Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya, yang sudah menanggung hukuman kekal itu untuk kita semuanya. Sehingga kita boleh diselamatkan. Kita dipanggil, bukan hanya kita itu memahami, meyakini bahwa keselamatan itu dari Tuhan dan telah Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita yang sudah menerima, mengalami semuanya itu, kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan melalui karya pelayanan kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Hiduplah bagi Tuhan dengan meninggalkan semua hal-hal yang Tuhan itu tidak berkenan. Hiduplah bagi Tuhan dengan kita mewujudkan semua yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup ini. Hiduplah bagi Tuhan sejalan dengan apa yang Tuhan itu nyatakan di dalam firman-Nya. Biarlah setiap kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus secara sempurna, kita semuanya hidup bagi Tuhan dimanapun dan kapanpun. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan, di mana kemarin ya Tuhan, tanggal 31 Oktober, kami umat-Mu merayakan Hari Reformasi. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah merenungkan salah satu semboyan daripada reformasi, yaitu bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami yang sudah Tuhan anugerahkan keselamatan, yang sudah dikerjakan oleh Allah secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami semuanya hidup bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan, dalam kondisi apapun, biarlah setiap kami Tuhan hidup bagi Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang selalu memelihara, menjaga iman, dan juga menyertai pertumbuhan daripada setiap kami, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, untuk selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, selalu semakin memahami akan karya keselamatan yang datang dari Tuhan yang dikerjakan secara sempurna, dan semakin rindu untuk hidup bagi Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan juga persiapkan kita untuk kita boleh memberikan persembahan, mari kita naikkan satu pujian, ku persembahkan hidupku.
dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ini aku Tuhan, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan sekali lagi, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa menyertai, Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami rindu untuk boleh memberikan berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh mengembalikannya untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan boleh sungguh-sungguh dipakai untuk pelayanan-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doksologi, kemudian doa berkat, dan kita akan tutup dengan Amin Song.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujud nyatakan semua panggilan Tuhan agar kita hidup bagi Dia, karena kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mengarahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Karya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Yesus Kristus di kayu salib, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh.